Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusbia Kudrotul Laili. Saya dari kelompok 1, pemateri pertama yang akan membahas tentang gastrulasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi kita pada saat ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sub-sub pembahasan mengenai gastrulasi, yaitu pertama ada tujuan gastrulasi, pengertian gastrulasi, kemudian ada proses gastrulasi dan macam-macam gastrulasi. Di sini saya akan membahas tentang tujuan gastrulasi, pengertian gastrulasi, proses gastrulasi. Baiklah, kita mulai saja kepada tujuan gastrulasi. Tujuan gastrulasi secara umum adalah untuk membentuk 3 lapisan lembaga embrionik, yaitu ektodrem, mesodrem, dan endodrem. Ektodrem itu lapisan paling luar, kemudian ada mesodrem, lapisan paling tengah, dan endodrem, lapisan dalam. Sehingga dapat dinyatakan bahwa proses gastrulasi ini sangat penting adanya. Tanpa terbentuknya lapisan lembaga embrionik, maka tidak akan pula terbentuk berbagai organ tubuh pada perkembangan selanjutnya. Kemudian ada pengertian gastrulasi. Gastrula merupakan tahap perkembangan embrio setelah blastula dan mengalami perkembangan lebih selanjutnya. Kemudian ada proses gastrulasi. Kemudian ada proses gastrulasi. Sebelum terjadinya proses gastrulasi, pertumbuhan dan perkembangan hewan terlebih dahulu melangsungkan fase-fasenya. Fasenya ada 2, yaitu fase embrionik dan pasca embrionik, di mana fase embrionik ini terbentuknya zigot. Kemudian zigot melakukan pembelahan, di mana dia melakukan pembelahan sel mulai dari satu sel, kemudian menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, 16 sel, sampai 32 dan seterusnya. Kemudian terbentuknya morula. Terbentuknya morula ini yaitu di mana sel sudah membelah menjadi 32 sel. Kemudian ada blastula. Blastula ini ada blastula. Blastula adalah struktur yang sudah berbentuk rongga. Kemudian ada blastula, di mana blastula adalah struktur yang sudah terbentuk rongga. Nah, rongga blastula ini disebut dengan blastoson. Ini adalah rongga. Ini rongga blastula. Kemudian setelah itu blastula mengalami invaginasi atau pelekukan. Kemudian setelah itu terjadi karena terjadinya pelengkukan sehingga terbentuk 3 lapisan. Nah, 3 lapisan ini disebut dengan grastula. Apa saja 3 lapisan itu ada, yaitu ada mesodrem, endodrem, dan ektodrem. Ini mesodrem, kemudian ada ektodrem, kemudian ada endodrem.
Proses gastrulasi atau penggastrulaan yang secara terus-menerus melakukan pembelahan dan pembenyakan sel, maka terjadi gerakan-gerakan sel yang mengatur dan menderetkan mereka sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh individu. Kemudian ada dua gerakan itu, yaitu ada epiboli dan gerakan emboli. Gerakan epiboli yaitu gerakan melengkung di sebelah luar embrio pada bakal, ektodrem, epidermis, dan saraf, sementara mesodrem dan endodrem bergerak. Ini adalah gambar epiboli tahap awal. Ini merupakan epidermis, ektodrem epidermis. Kemudian yang ini, yang garis-garis ini merupakan saraf. Kemudian dia melengkung, gerakan melengkung di sebelah luar embrio dan bakal ektodrem epidermis. Yang ini ektodrem epidermis mengalami melengkung atau pelengkungan sehingga dan mesodrem dan endodrem pun bergerak. Ini merupakan endodrem. Ini endodrem. Kemudian ini ada mesodrem. Dia masuk ke dalam sehingga mengalami pelengkungan. Ini merupakan tahap akhir dari epiboli, dan ini tahap awal dari epiboli. Kemudian gerakan kedua yaitu ada emboli, yaitu gerakan menyusup terjadi di sebelah dalam embrio, berlangsung pada daerah bakal mesodrem, notochar, prichorda dan endodrem. Daerah-daerah itu bergerak ke dalam blastosol. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Yunia Sapitri. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sapitri dari kelompok 1, akan melanjutkan penjelasan dari Yuspia tentang materi gerakan gastrulasi. Ada 7 gerakan gastrulasi. Yang pertama yaitu gerakan involasi, yaitu gerakan membelok ke dalam. Yang kedua gerakan konvergensi, yaitu gerakan menyempit. Yang ketiga gerakan invaginasi, yaitu gerakan mencekuk dan melipat suatu lapisan. Yang keempat gerakan evaginasi, yaitu gerakan menjulur suatu lapisan. Yang kelima gerakan delaminasi, yaitu gerakan memisahkan dari sekelompok sel dari kelompok utama atau lapisan asal. Yang keenam gerakan divergensi, yaitu gerakan memecah sebaliknya dari gerakan konvergensi. Yang ketujuh gerakan ekstensi, yaitu gerakan meluas menyertai gerakan epiboli di sebelah luar, sedangkan ekstensi gerakan di sebelah dalam embrio. Adapun gambar dari gerakan gastrulasi bisa kita lihat di sini gambar gerakan involasi, gambar gerakan invaginasi, gambar gerakan konvergensi, evaginasi, delaminasi, dan divergensi dan ekstensi. Kemudian tahap gastrulasi. Embrio mengalami diferensiasi dengan mulai menghilangkan blasterol. Sel-sel dalam kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau invaginasi. Invaginasi ke eksodrem dan endodrem.
Bagian tengah gastrulasi disebut dengan arkentron. Pada tahap selanjutnya, arkentron akan menjadi saluran pencernaan pada hewan vertebrata dan beberapa invertebrata. Bagian luar yang terbuka pada gastrulasi menuju arkentron disebut blastofor. Bagian ini akan dipersiapkan menjadi usus dan pada bagian ujung akan menjadi lanjutan diferensiasi sebagian endodram menjadi mesodram. Dapat kita lihat gambar dari tahap gastrulasi. Ini gambar dari arkentron. Dan kedua gambar dari ektodram. Dan ketiga gambar dari endodram. Sekian, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.